Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menunjukkan cara mengisi atau mengerjakan tabel berikut menggunakan perintah yang sudah disediakan dan rumus-rumus yang ada di dalam Excel. Selanjutnya di sini saya akan mengisi kolom jabatan struktural. Di sini kolom jabatan struktural tidak disediakan dalam tabel, melainkan ditulis di perintah. Jadi saya akan mengisi kolom jabatan struktural sesuai perintah yang ada. Menggunakan rumus if. Sesuai dengan perintahnya, golongan 1 itu untuk staff. Jadi klik if dan klik golongan 1 yang di atas ini untuk sebagai acuan pertamanya, terus klik sama dengan tanda kutip 1, tanda kutip lagi, titik koma, staff untuk golongan 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan golongan-golongan selanjutnya, yaitu golongan 2. Masih sama seperti yang tadi, golongan 2 untuk kasubag. If, klik golongan pertama ini untuk sebagai acuan pertamanya lagi. 3 untuk kabak. Dan sampai golongan 4 untuk bagian direksi atau jabatan direksi. Terus kita kasih tanda akhirannya seperti ini, terus tanda kurung. Jadi selanjutnya untuk bagian bawahnya kita tinggal copy paste dari bagian atas ini. Caranya dengan mengklik di bawah sini, terus kita tarik ke bawah. Setelah itu kita lepas. Dan sudah terisi semua bagian jabatan struktural menggunakan rumus if. Selanjutnya mengisi gaji pokok. Di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena di sini tabelnya berbentuk vertikal, yaitu memanjang ke bawah. Klik VLOOKUP, terus kita klik golongan pertama sini sebagai acuannya kembali, klik titik koma, terus kita blok tabel di bawah ini sampai bawah, terus kita klik F4. Fungsinya adalah menjadikan rank ini menjadi rank yang absolut. Maksudnya absolut ini apabila nanti kita copy ke tempat lain, rank ini akan tetap sama gitu. Klik titik koma lagi, terus kita klik 2 karena gaji pokok ini ada di tabel nomor 2. Klik 2. Setelah itu kita klik false. Ada pilihan true and false, kita pilihnya yang false. Terus kita enter. Di sini gajinya sudah masuk sesuai dengan tabel yang di bawah. Selanjutnya kita copy lagi ke bawah untuk bagian bawahnya lagi biar terisi secara otomatis. Berikutnya untuk tunjangan istri, di sini saya menggunakan 2 rumus, yaitu if dengan VLOOKUP. Kenapa menggunakan 2 rumus? Karena di sini ada 2 status, yaitu nikah dan belum nikah. Jadi untuk membedakan antara 2 status ini. Berikutnya kita klik rumus if terlebih dahulu, tanda kurung, terus kita pilih nikah sebagai acuan pertamanya kembali, terus klik sama dengan, kita tulis nikah, jangan lupa dikasih tanda petik di atas, titik koma, terus kita pakai rumus selanjutnya VLOOKUP.
Kita pilih golongan pertama ini sebagai acuan pertamanya dulu. Klik titik koma, terus kita cari di tabel 1 ini yaitu tunjangan istrinya. Kita klik F4 lagi untuk mengunci rank ini. Kalau F4 kalian tidak bisa, kalian bisa pakai Fn dan F4 secara bersamaan. Terus kita klik titik koma lagi. Kita tulis 4 karena tunjangan istrinya berada di tabel nomor 4. Jadi kita tulis 4. Setelah itu kita ketik false atau 0. Selanjutnya kita isi tanda seperti ini, supaya kalau misalkan ada yang belum menikah itu jadinya tidak terisi tunjangannya gitu guys. Terus kita enter. Sudah terisi. Untuk bagian bawahnya sama seperti cara-cara sebelumnya, kita copy paste dari atas ke bawah seperti ini. Terus sudah terisi semua untuk tunjangan istri yang sudah menikah. Selanjutnya untuk tunjangan anak, berdasarkan perintah, tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan. Jika anak kurang dari 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Dan jika lebih, maka tunjangan anak dikalikan 4. Dan ini menggunakan rumus if and. Caranya, di sini kita menggunakan rumus if and. If and, kita klik if and, terus kita klik tanda nikah ini sebagai acuan pertamanya dulu, karena tunjangan anak diberikan kepada staf yang sudah menikah atau kepada karyawan yang sudah menikah dan punya anak. Setelah itu kita klik anak, jumlah anaknya. Jumlah anaknya yang pertama tadi kalau kurang dari 3 maka akan dikalikan tunjangan anak tersebut 3. Terus klik anaknya lagi. Setelah itu kita pakai dikalikan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk mengambil data dari tabel di bawah, tabel yang sudah disediakan untuk tunjangan anak. Di sini kita pilih, kita blok dari atas sampai bawah sini, dan kita kunci lagi rank ini menggunakan F4. Setelah itu kita tanda titik koma dan kita klik 3 karena tunjangan anak berada di tabel yang ketiga. Terus kita pilih false atau 0. Klik titik koma, kita klik nol, kita tutup kurung. Selanjutnya untuk rumus yang kedua, yaitu untuk tunjangan anak yang lebih dari
3. Kita pakai if and lagi sama seperti sebelumnya, nikah, terus kita klik anaknya lebih dari 4, maka akan dikalikan 4. Dikalikan 4. Setelah itu kita kalikan menggunakan VLOOKUP lagi, menggunakan data tabel 1 D, kita titik koma, terus kita ambil data yang di bawah ini. Untuk mengambil data tunjangan anaknya kembali, kita klik F4. Setelah itu kita klik titik koma. Maaf, salah. Kita klik titik koma. Selanjutnya kita pilih 3 lagi karena tunjangan anak ada di tabel nomor 3. Selanjutnya kita klik false atau 0. Dan kita klik 0 lagi untuk tunjangan yang belum memiliki anak. Nah, selanjutnya kita copy lagi ke bawah seperti sebelumnya dan sudah terisi. Apabila kita beri tanda 0 di bawah, di akhir kalimat itu akan mengosongkan apabila mereka belum memiliki istri ataupun anak. Selanjutnya untuk tunjangan struktural di sini menggunakan HaloCap. HaloCap, kita klik HaloCap sama seperti VLOOKUP. Kita klik staffnya dulu. Kita pilih jabatannya. Terus kita pilih tabel 2 ini. Terus kita kunci menggunakan F4. Setelah itu kita tanda titik koma, klik 2 karena berada di tabel nomor 2. Terus kita klik false atau 0. Kalau true itu 1, kalau false itu 0. Terus kita enter. Sudah terisi. Selanjutnya kita copy paste ke bawah seperti sebelumnya untuk mengisi secara otomatis. Tunjangan struktural sudah terisi menggunakan rumus HaloCap. Berikut tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi di sini menggunakan rumus yang sama seperti tunjangan struktural, yaitu HaloCap. Kenapa menggunakan rumus HaloCap? Karena tabel yang disediakan di sini adalah menggunakan tabel yang horizontal atau memanjang ke samping. Terus kita klik jabatannya lagi, klik titik koma. Kita pilih di sini tabel nomor 3, yaitu bagian transportasinya.
Terus kita kunci menggunakan F4, klik titik koma, klik nomor 2 karena ada di tabel nomor 2. Selanjutnya kita klik false atau 0. Kita tutup kurung, enter. Transportnya sudah terisi sesuai dengan tabel yang ada. Selanjutnya kita copy paste ke bawah seperti ini untuk mengisi secara otomatis. Selanjutnya mengisi total gaji karyawan. Di sini menggunakan rumus sum atau rumus penjumlahan sum. Kita pilih dari gaji pokok pertama ini sampai ke tunjangan struktural yang paling atas atau Amini, untuk karyawan Amini. Untuk sebagai acuan pertamanya kita enter. Nah, ini hasil dari gaji karyawan Amini. Terus untuk karyawan-karyawan lainnya kita copy paste langsung saja ke bawah untuk mengisi secara otomatis dan terisi semua. Selanjutnya di sini kita akan menghitung total gaji dari setiap golongan. Jadi dari golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Di sini menggunakan rumus SUMIF karena diperintah disuruh menghitung golongan 1 sampai 4 menggunakan rumus SUMIF. Kita blok golongannya dulu. Setelah itu kita klik tanda kutip dan klik 1 untuk golongan 1. Klik tanda kutip dan kita blok total gajinya semua karyawan ini atau dari total gaji setiap golongannya. Terus kita kasih tanda kurung. Terus kita enter. Nah, ini adalah total gaji dari golongan 1. Untuk golongan-golongan berikutnya ini sama seperti golongan 1, kita blok golongan ini dulu. Kita klik 2 untuk golongan 2. Setelah itu kita blok lagi untuk total gajinya, terus kita kasih tanda tutup kurung. Dan untuk golongan-golongan berikutnya menggunakan cara yang sama, tapi tinggal diganti saja golongannya. Seperti ini kita tulis golongan 4 dan sudah terisi semua menggunakan rumus SUMIF. Sekian video dari saya, tutorial cara mengerjakan atau mengisi tabel ini. Apabila ada salah kata saya minta maaf, dan apabila ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.